Tapi ternyata penjahat blow on jauh lebih aman daripada penjahat pinter. Ya, penjahat blow on paling maling anak ayam, itu juga ketangkep. Tapi penjahat pinter Pak, bukan hanya juta, miliar, ratusan miliar. Bangkrut negara kita ini. Kalau bodoh-bodoh mah penjahatnya gak kuat, dia mikir jauh-jauh begitu. Artinya pinter tidak identik dengan kemuliaan, tidak selalu identik dengan kemuliaan. Ada yang mengatakan begini, kalau orang Jepang itu otaknya kalau dijual tuh 1 ons itu harganya $300.000. Orang Jerman $500.000. Tapi orang Indonesia $1 juta. Kenapa? Karena orsinil katanya begitu kan. Jadi kita mah agak jarang dipakai gitu. Paling dielap pakai sampo gitu ya. Waktu santri di Singapura, kebetulan dari Singapura pesantrennya juga di tempat kami, saya datang sana. Ada naik motor, dia naik motor, helmnya tuh bagus, helm mahal. Saya tanya, "Dek, ini kok beli helm mahal-mahal amat? Ini kan helm bagus," kata dia tuh. "Lihat dulu dong isinya," katanya. Saya lihat isinya apa? Isinya busa ini. Bukan itu, ini isinya, katanya begitu. Kalau kita kan pakai helm ya kadang ember, apa saja lah begitu. Habis murah meriah sih. Ibu, bapak, kalau tidak hati-hati punya anak pinter tidak selalu identik membahagiakan loh Bu. Ada yang anaknya pinter jadi menghina orang tuanya karena orang tuanya pendidikannya SD, SMP. Badan kuat tidak selalu. Jadi apa sih yang bisa membuat orang mulia? Inilah potensi yang ada pada diri manusia yang tidak setiap orang mengembangkannya. Dialah yang dinamakan kalbu. Kalbu inilah yang membuat otak cerdas jadi mulia, yang membuat badan kuat jadi mulia. Dengan kalbu yang hidup inilah orang yang lumpuh pun jadi mulia. Orang yang tidak begitu cerdas pun mulia. Tapi kalbu yang busuk, bila hati kian bersih, pikiran pun selalu jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak pun kian terpuruk, dia jadi makhluk terkutuk. Tuh begitu. Itu susah ngarang yang sama ujungnya begitu hadirin. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang. Walau kesulitan menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu lagunya sambil lari itu enak Pak. Jagalah hati. Jadi kalau nanti suami marah, "Bagaimana ini mama? Kalian ini di rumah kok begini?" Jagalah hati. Karena intinya hati. Kita akan rumuskan ya. Masih ada waktu ini Pak. Kan? Udah mulai senang nih kelihatan dari wajahnya. Ibu bapak, andai kata hati kian bersih, Masya Allah nikmat sekali. Kalau hati kita ini bersih, sehat, kepikiran tuh Pak jadi cerdas. Kenapa? Karena nggak ada waktu buat mikir licik, buat mikir dongkol, buat mikir ngejatuhin orang. Kita kan di kantor kalau nggak hati-hati tuh habis waktu tuh ngeladenin kebusukan hati. Sekali kita dengki, itu otak buat lihat dia dipromosikan, musim mutasi, datang ke dukun ini kasih garam, datang ke dukun ini kasih pecin, datang kasih seledri. Memangnya atasan kita soto apa?
Capek. Takut. Karena kalau saya lihat dari depan begini ini kelihatannya bakal meninggal semua nih kan. Betul tidak? Bahkan ada beberapa yang tidak begitu lama lagi ya. Tenang. Misalkan yang berdiri itu di pojok ya. Bangsa 10 tahun lagi lah cukup. Tapi yang di sini 5 tahun lagi kelihatannya. Kita mah senang lihat orang pendek umur. Ibu, bapak, dengar ini. Kalau tidak hati-hati, benar-benar hidup kita tuh capek. Sekali kita tidak suka kepada seseorang, itu makan waktu kita, makan produktivitas kita, makan kebahagiaan kita. Kita bakal capek mikirin dia. Dia udah tidur, kita masih melek. Mau ke kantor, ketemu di lift, gak mau sama-sama, kepaksa naik tangga, capek. Mau ke kamar mandi, ketemu dia, ada dia, kepaksa ditahan. Dia dipromosikan, kita yang pening. Dia naik pangkat, kita yang sakit. Dia pergi haji, kita digotong ke rumah sakit. Jadi orang Indonesia tuh Pak, ngantor memang 8 jam, tapi 2 jam buat dongkol, 1 jam buat dengki, 1 jam buat iri, 1 jam buat egois. Jadi kapan kerjanya? Makanya nggak keurus kayak gini tuh ya. Ini, halo, betul tidak? Coba ibu sekali cemburu ke suami, pening bu. Makanan enak juga nggak enak. Makanya kalau hati kita bersih, aduh pikiran tuh jernih, enak aja enak. Nggak ada waktu buat iri. Input masuk dengan mudah karena nggak meremehkan siapapun. Ya, akibatnya dia akan memiliki akses data yang sangat tinggi, akses informasi yang benar-benar melimpah, akses ilmu yang benar-benar meluas. Ujungnya dia bisa mengambil ide-ide yang cemerlang, gagasan-gagasan yang jitu, karena dia nggak ada kesombongan. Beda dengan orang yang sombong. Diam, saya sudah tahu. Tahu apa? Rapat itu yang paling penting dari rapat itu beda pendapat. Kalau rapat pendapatnya sama semua, buat apa rapat? Betul tidak? Sayang banyak kepala kalau nggak diakses ilmunya, wawasannya, pengalamannya. Hanya dengan kebersihan hati kita bisa menikmati perbedaan ini. Makanya kalau seorang bapak, ibu, pimpinan level manapun punya kebeningan hati, subhanallah, itu kalau rapat tuh indah, tidak tegang. Ya, kesini jernih, otak lebih pintar, ide lebih brilian, gagasan lebih cemerlang. Orang yang bersih hati itu punya kemampuan berpikir lebih cepat daripada orang lain. Tapi kalau yang busuk hati, di sana saja, pusing. Lihat ini dongkol, lihat itu sebel, mikirannya kejelekan orang, ngejatuhin orang lain. Itu aja tiap hari. Apalagi kalau di komplek, ya saya juga pernah tinggal di komplek. Zaman dulu tuh pada noongin rumah tetangga, apa si itu ganti mobil, pasti nyicil, ya enggak? Itu ganti, wah itu tadi mertua Godima, sampai copot gardeng itu dipakai noongan tetangga. Kalau nggak hati-hati kan gitu, aduh capek, nggak produktif sekali hidup kita ini. Nauzubillah. Ke wajah akan cenderung cerah. Kalau hati bersih terpancar, enak. Keep smiling. Assalamualaikum, apa kabar? Bahagia membahagiakan orang lain. Saya suka ngebayangin Pak, kalau para tentara itu ya. Tapi bayangkan badan gagah, bersenjata lengkap, berwajah senyum. Nabi Muhammad kan begitu Pak. Tidak pernah Nabi Muhammad berjumpa dengan orang lain kecuali dalam keadaan senyum cerah. Senyum. Senyum itu hanya menggunakan 17 otot. Sedangkan cemberut 32 otot. Makanya ibu-ibu yang sering cemberut terjadi kelelahan otot. Ini mah kita aja. Istri saya itu anaknya ulama Pak. Bayangkan dia makhluk halus. Maksudnya halus. Itu pertama nikah masalah. Karena saya kan dididiknya begitu, didikan tentara. Ayo mah cepat. 1, 2, 3. Berlinang air mata, nangis. Kenapa sih gini-gini aja nangis? Atuh jangan kasar kan. Ih, mana siapa yang kasar?
Alhamdulillah sekarang sudah menyesuaikan ya.